Kita nggak usah fokus ini firman. Masa iya sih besok masuk surga? Ada hierarki? Nggak ada. Surga kamu, surga. Nah, Makanya begini, bro, ya. saya tidak suka sebenarnya hal-hal yang bersifat begini, bro. Karena kenapa Oke. banyak orang membuat ajaran Kristen ini jadi seperti ajaran-ajaran begitu. Ajaran-ajaran pemahaman-pemahaman. Hanya pemahaman-pemahaman saja. Padahal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan itu loh. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus itu adalah Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMJ News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, Edis punya pemahaman yang berbeda dengan kekristenan pada umumnya. Bahkan Edis dengan lantang mengatakan, buang saja. Trinitas itu ketong sampah. Kenapa dibuang? Karena Trinitas nggak ada gunanya. Karena Trinitas hanya membuat orang Kristen malah jadi mualaf. Karena kebingungan dengan konsep 3 Tuhan. 1, 3, 1. Begitu ditanya sakit kepala. Begitu sakit kepala, udah keluar aja dari Kristen. Inilah yang dikatakan Edis lebih bagus dibuang ke tong sampah saja. Jadi fokus pengajaran Edis adalah mengikuti dari teladan Yesus saja. Yesus ngapain, ya udah ikuti. Cuman sayangnya, Edis tidak mengikuti Yesus. Ajaran Edis juga tidak mengikuti Yesus. Ini kan kontradiksi. Dia bilang buang Trinitas. Karena Trinitas diajarkan bapak-bapak gereja. Kristen boleh poligami. Yang melarang poligami, bapak-bapak gereja. Karena para nabi terdahulu poligami juga. Para raja-raja, orang-orang yang dipilih Tuhan, semua poligami. Terus, apakah Edis sudah benar? Ternyata kalau kita lihat, Yesus disunat, Edis nggak disunat. Yesus puasa, Edis nggak puasa. Yesus nggak makan babi, Edis suka makan babi. Lah jadi, mana teladan yang mereka ikuti dari Yesus? Ini bukankah ajaran baru lagi jadinya? Jadi sekali lagi teman-teman ya, buat orang-orang Kristen yang berpikir bahwa Edis mengikuti teladan Yesus dan meninggalkan ajaran bapak-bapak gereja, ya sebenarnya enggak. Edis sedang membuat ajaran baru. Dia meninggalkan apa yang diajarkan bapak-bapak gereja, tradisi gereja,
dan membuat ajaran dan tradisi baru atau yang disebut Edistarian. Dan ini cukup menarik teman-teman ya. Edis yang merendahkan Yesus, yang mengatakan Yesus masih punya Tuhan, akhirnya berhadapan dengan Malikil, seorang pengajar yang sebelumnya sudah disebut sebagai Raja Bidat juga. Sudah sangat sering dibidat-bidatkan, disesat-sesatkan oleh Trinitas juga. Nah, jadi sesama orang yang disesatkan oleh pendeta-pendeta S3 teologi, bertemu teman-teman. Cuman bedanya, yang satu dianggap merendahkan Yesus, yang satu dianggap terlalu lebay meninggikan Yesus. Edis merendahkan Yesus. Menurut orang-orang Kristen Trinitas, posisi Yesus dia rendahkan dengan mengatakan bahwa kita masih punya Tuhan di atas Yesus. Yesus masih punya Tuhan. Itu adalah merendahkan Yesus kalau menurut Trinitas. Sedangkan Malikil meninggikan Yesus dengan mengatakan Yesus itulah Bapa itu sendiri. Yesus itulah Allah itu sendiri. Nah, ini menarik teman-teman. Dua orang bidat ketemu membahas ketuhanan mereka. Bagaimana jalannya? Nanti kita akan simak ya. Dan ini sangat menarik teman-teman. Karena ini akan menunjukkan kepada kalian bagaimana ajaran Kristen itu sudah 2000 tahun ternyata masih kebingungan. Masih kebingungan. Kenapa kebingungan? Ya kembali teman-teman, konsepnya belum final. Kalau sudah final nggak mungkin seperti ini. Ini kan terjadi karena memang mereka kebingungan sendiri. Siapa Tuhan mereka? Bagaimana ajaran Tuhan mereka? Mereka bingung. Karena sekali lagi ya, Yesus pengajarannya belum final. Itulah kenapa dalam Islam Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi. Akan turun lagi menyempurnakan ajarannya, akan menyampaikan kebenarannya. Itulah kenapa dikatakan nanti Nabi Isa lah yang akan mengusir mereka-mereka ini yang disebut sebagai penyesat-penyesat. Mereka-mereka yang mentuhankan dirinya. Di Islam clear untuk hal ini. Tapi di mereka kebingungan. Mereka dibiarkan kebingungan kalau saya bilang ya. Kasihan sekali. Dan inilah yang terjadi. Kita dengarkan dulu teman-teman ya. Selain yang tiga saya bawakan. Lebih dekat ke yang pertama. Oke, jadi memang secara personal berbeda ya. Iya dong. Hmm. Jadi Alkitab sebenarnya tidak menjembatani pemikiran seperti itu. Karena Alkitab contoh ya, sebelum Tuhan Yesus hadir, hukum Tuhan yang paling fenomenal itu tentang Keluaran 20 ayat 3 kan. Bunyinya di sana, lo yiji reka Elohim akhirim abanai. Jangan ada padamu Elohim lain atau Allah lain di hadapan aku. Nah, terus dengan kalimat itu, dengan hukum itu, dengan doktrin yang Anda bangun ini, apakah Anda merasa tidak bertentangan? Enggak, sejalan itu. Oke. Bunyi hukum tersebut kan jangan ada Allah lain di hadapan aku. Nah, Yesus menurut Anda Allah bukan? Atau Elohim bukan? Iya. Elohim. Elohim yang lain selain Bapa yang adalah aku. Nah, itu pertanyaan bagus tuh Malekil. Ini yang sering banyak orang salah paham. Gini Malekil. Baik. Ini mantap ini. Kalau kayak gini saya senang ini kita diskusi. Baik. Yesus adalah Allah. Bapa di surga adalah Allah. Sedangkan hukum yang pertama itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagaimana mungkin kita punya Allah lain selain daripada Bapa saja? Kalau Yesus adalah Allah dan dia Allah lain selain daripada Bapa, berarti kita sudah punya Allah yang lain. Betul ya? Yes. Baik. Karena bro tadi memilih angkat bukan saya. Lanjut. Baik. Sebenarnya bukan yang itu, tapi nggak apa-apa lah, biar kita nggak melebar. Gini, misal nih bro, misalnya mimpin, oke?
Oke. Terus? Saya komandan di sebuah pasukan. Terus? Anak buah saya ada 100. Saya bilang begini, jangan ada pada kalian pemimpin lain selain daripada saya. Tiba-tiba suatu saat saya tunjuk Budi. Yang 99 orang, jadikan Budi ini pemimpin. Menurut Anda, apakah itu adalah sebuah pelanggaran? Gini, itu bukan pelanggaran selama itu tidak setara. Jadi itu adalah sesuatu keabsahan itu jika itu hierarki. Bukan. Jadi gini loh. Tadi kan gini. Wakil. Biar kita nggak salah paham nih, karena ini yang disalahpahami banyak orang. Pengertian selain daripada saya. Iya, lain. Ya, sebenarnya bahasa-bahasa dalam Alkitab itu juga seperti itu, Bang Malikil. Jadi sama seperti itu. Jadi banyak orang berkata, oh, kamu sudah menjadi musyrik, kamu sudah menjadi menyekutukan Elohim Bapa di sorga. Kenapa? Karena kamu sudah menjadikan Elohim yang lain. Makanya saya tuh sering bilang begini, Malikil, bahwa Yesus adalah Allah yang datang daripada Bapa di sorga. Dia bukan Allah lain. Yang dimaksud Allah lain itu adalah suatu ilah, suatu otoritas yang datangnya itu bukan dari Bapa di sorga. Contoh misalnya Molok, ya kan, Baal Peor, ya kan, dan ilah-ilah lain, begitu. Itu yang dimaksud, jangan ada padamu Allah lain. Tetapi Yesus, karena Yesus datangnya, keluarnya daripada Bapa di sorga, maka Yesus bukan Allah yang lain. Begitu. Silakan. Jadi dengan analogi yang Bro paparkan tadi, itu kurang nyambung dan tidak mempersonifikasikan apa yang Bro pahami sebenarnya. Nah, hal yang seperti Bro contohkan itu jatuhnya hierarki, Bro. Nah, kalau Kristus dalam kesadarannya, jika Kristus dalam kesadarannya bukan Bapa, ya, dan dia punya kesadaran tidak? Punya kan? Kristus itu Allah punya kesadaran tidak? Punya kan? Nah, apakah kesadaran Kristus dengan kesadaran Bapa itu satu? Kalau satu ya Kristus Bapa itu. Kalau sama. Tapi kalau berbeda, gitu loh, Bro. Dan Alkitab itu memberi gambaran tentang kata Elohim, kata Allah itu ada dua pengertian. Status kata Allah itu ada dua pengertiannya. Jadi status kata Allah hanya disebut atau hanya dipanggil, dan status kata Allah sebagai kenyataan diri. Nah, contoh ayatnya itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita, ya, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Karena ayat sebelumnya dikatakan ada banyak yang dipanggil Allah. Jadi status kata itu bisa juga dibawa ke sini untuk menentukan Kristus dan Bapa ini Allah itu dalam status apa? Hanya panggilan atau memang kenyataan diri mereka adalah Allah? Baik. Jadi inilah yang saya bilang begini, Bro Malikil, ya. Kita dulu sering banget satu tim, ya, kita mendebat RT 6. Tapi ternyata ketika kita berdiskusi internal kita, ternyata kita punya perbedaan. Inilah makanya yang menjadi salah satu concern saya juga untuk memperbaiki ke dalam. Tahun lalu mungkin saya terlalu giat, ya, ini keluar sampai lupa yang bagian dalamnya. Gini, Bro Malikil, saya mengerti apa yang dipahami oleh orang-orang yang berpaham oneness seperti Anda. Gini, sehubungan dengan di dalam Alkitab itu Allah itu Esa, yang di dalam pengertian kalian itu adalah satu, seperti satunya telur begitu, atau satunya botol, atau satunya apa begitu. Maka ketika Bapa di surga adalah Allah, Yesus adalah Allah, maka kesimpulannya adalah Yesus harus Bapa. Kalau enggak Allah jadi dua, kan gitu.
Betul nggak? Itu nggak Iya, kesimpulan jelaskan itu kalau- kesimpulan orang-orang Wanes. Jadi gini, untuk menyatakan jadi dua itu ada banyak kriteria yang olehnya sampai pada kesimpulan. Jadi tentang kesadarannya, ya kan? Bukan, Jadi, kita kadang-kadang- bukan bahas kesadarannya dulu. Gini loh. Ini koreksi kalau salah ya. Kalau salah koreksi. Yang saya pahami gini. Kenapa orang-orang punya pikiran oneness? Karena gini. Allah itu kan esa. Tuhan itu kan esa, betul. Esa itu kan artinya satu. Betul nggak? Terus? Ya, satu. Nah, karena Bapa di surga adalah Allah dan Yesus adalah Allah, kalau misalnya mereka dua sosok yang berbeda, berarti Allah jadi dua, kan gitu. Jelas. Nah, maka supaya Allah itu tetap satu, berarti Yesus itu ya adalah Bapa di surga, gitu. Iya, jelas. Nah, saya mau tanya dulu, bener nggak itulah yang disimpulkan oleh orang yang punya pahaman seperti Anda? Oke, jadi kesimpulan itu bukan serta-merta dengan testimoni seperti yang Bro jabarkan, bukan. Kesimpulan itu juga mengacu kepada firman Tuhan, ya. Contoh tentang hukum tadi yang saya bilang, ya, tentang hukum. Karena hukum Tuhan itu cerminan diri Tuhan. Bukan Jika bro, biar Tuhan- maksud saya gini, ini mohon maaf sekali Bro Malikil, karena waktu tadi saya bilang baterai saya udah tinggal 16%. Gini, biar kita nggak cerminan firman dan lain sebagainya. Gini dulu, benar atau salah nggak? Itulah kesimpulan orang-orang berpaham seperti Anda. Iya, kesimpulannya begitu. Baik. Tapi kan baik. ada penguraiannya, ada argumentasinya kan. Terima kasih. Kalau gitu kan enak kita diskusi. Baik. Gini Bro Malikil. Sebenarnya silapnya itu cuma dikit Bro Malikil. Kenapa Anda bisa punya paham seperti ini? Sikit sekali silapnya itu. Silapnya itu hanya tentang pemahaman kata gitu. Jadi begini Bro Malikil, tadi Anda berkata bahwa politeis. Berarti politeis dong. Ada banyak Allah dong. Ini catat dan ini nanti bakal diviralin lagi nih. Kristen itu politeis. Nah, nanti viral lagi. Iya. Alkitab itu memang politeis, mengajarkan politeisme. Nah, Oke. Boleh saya bicara? ya silakan. Oke. Jadi gini. Tentang politeis itu adalah kesimpulan ya yang menyatakan bahwa ada banyak otoritas ya yang jangkauannya cakupannya alam semesta. Itu argumentasi dari politeis. Kalau hanya berbicara pemimpin-pemimpin itu tidak masuk dalam klasifikasi politeis. Itu loh. Jadi kalau kita mau gali lagi politeis itu kesimpulan dari apa sih? Apa argumentasinya? Argumentasinya ya kayak gitu tentang adanya banyak pencipta. Nah itu endingnya ke situ, adanya banyak pencipta itu politeis. Nah sedangkan di dalam Alkitab theos itu kosakata umum. Itu yang saya tadi bilang, theos di dalam Alkitab itu memiliki dua status pengertian. Dua status pengertian kata theos. Kata theos yang hanya dipanggil dan kata theos yang adalah kenyataan diri. Itu loh. Kenyataan diri memang theos. Kenyataan diri dia theos dipanggil. Contoh seperti Musa. Musa itu diangkat oleh Tuhan jadi Elohim. Jadi status dari Musa, kenyataan diri Musa adalah ciptaan, tapi dipanggil theos. Demikian juga orang Farisi, orang Saduki seperti Yohanes 10 ayat 34. Bukankah kamu juga Allah? Iya, mereka karena pemimpin keagamaan itu loh. Dan mereka itu dipanggil. Jadi status kata theos bagi manusia itu adalah panggilan, bukan kenyataan diri. Nah, ingin saya telusuri dari Anda, Bapa dan Tuhan Yesus yang Anda anggap berbeda, status kata theos bagi Bapa dan Tuhan Yesus itu hanya sebutan atau kenyataan diri mereka berdua? Sebutan dan kenyataan diri. Sebutan dan kenyataan diri. Dua-duanya. Kalau memang kenyataan, kalau memang sebutan dan kenyataan diri, argumentasinya seperti apa ya kalau jika Anda bukan politeis?
Baik, makanya tadi saya bilang kan Alkitab itu mengajarkan politeis. Nah, tuh kan. Baik. Saya ngerti bro, saya ngerti soal itu. Jadi Tapi saya bukan sudah gini. jabarkan sedikit. Gini, ini mungkin kita bahasa kita ini agak sedikit tingkat atas dan banyak orang-orang yang nggak paham. Gini, termasuk Anda juga nggak paham. Nanti itu bakal viral nanti itu omongan saya itu. Sekali lagi Oke. saya katakan ya, Alkitab itu mengajarkan politeisme. Pertama-tama kita itu harus tahu theos itu apa dulu. Dan poli itu apa dulu. Makanya setiap kita ngomong tuh harus ngerti definisi. Politeis artinya banyak theos, banyak dewa, banyak Tuhan. Oke? Terus? Koreksi dulu kalau salah. Itu yang saya bilang, politeis itu argumentasinya bukan tentang sebutan saja, bro. Itu Iya, argumentasi dari bukan sebutan. politeis. Ini bahkan bukan hanya sebutan. Makanya ini yang Bukan. perlu saya luruskan Gini, dulu. Memang banyak Gini. sekali orang-orang tuh yang nggak ngerti tentang definisi kata-kata dalam Alkitab. Gini ya, theos, Oke. theos, ya atau deus itu ya, itu artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesianya itu dewa. Nah, theos ini bisa merujuk kepada malaikat bisa. Theos. Ya, Elohim kalau bahasa Ibraninya. Bisa. Iya, malaikat itu juga Elohim, dipanggil Elohim. Bapa di surga Iya, juga betul. Elohim. Makhluk-makhluk Dipanggil. surgawi, makhluk-makhluk surgawi itu merujuk ke situ. Merujuk kepada penghuni-penghuni sebuah alam yang bukan alam kita. Itu theos, pengertian Elohim itu. Dan mereka ini jumlahnya banyak, banyak mereka ini. Makanya ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat ini, ada malaikat itu, banyak. Dan mereka itu dalam bahasa Ibrani itu theos itu merujuk kepada mereka juga. Makanya orang kan udah keburu alergi duluan dengan politeisme. Oh, politeisme itu Oke. berarti syirik. Bukan itu. Pengertian sebenarnya bukan itu. Makanya jangan gunakan bahasa-bahasa awam di bahasa-bahasa orang terpelajar. Gitu loh. Oke. Gini. Saya terangkan ya. Oke, silakan. Biar kita ngerti ya, Gini. Theos kalau dia kata benda, jadi arti theos itu ada dua. Theos, dewa, kalau dia kata benda, ini merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni bukan dunia kasat mata. Paham? Dia Tapi itu sebelum ke situ saya penghuni. terangkan dulu, bro. Oke, Bukan, silakan. nanti biar nanti sanggah dulu kalau itu salah gitu loh. Sekali lagi ya. Oke. Lanjutin saja. Theos atau Deus ya. Atau bahasa Ibraninya adalah Elohim. Kalau dia noun atau kata benda merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni dunia lain. Enggak juga. Contohnya apa? Contohnya malaikat. Malaikat itu dia menghuni dunia lain. Dia ada di sekeliling kita, tapi kita nggak bisa lihat. Dia Bukan, bisa menampakkan penggunaan diri, kata theos. tetapi dia juga bisa tidak terlihat oleh kita. Makanya itu yang disebut dengan spiritual beings, makhluk-makhluk spiritual yang dia itu menghuni dunia lain. Begitu. Nah, tapi kalau dia adjektif atau kata sifat, artinya adalah dia superior. Itu. Oke. Terus? Superior maksudnya dia itu memimpin, mengendalikan, begitu. Itu adjektifnya. Arti daripada Elohim secara adjektif. Kalau Gini, kata bendanya dia merujuk kepada penghuni-penghuni Iya. dunia lain. Seperti itu. Gini, bro. Kalau theos berbicara kata benda, itu adalah realitas. Itu loh. Ya, realitas. Jadi kalau Setuju. kata benda itu adalah realitas, itu bisa abstrak, bisa konkret. Kalau berbicara kata sifat, berbicara karakternya. Gitu loh. Jadi karakternya, sifatnya theos, kayak gitu loh. Jadi contoh kayu itu disifati.
disifati atau malaikat disifati kayak begitu. Nah, itu tentang penggunaan kata benda dan kata sifat. Tapi begini bro, politeis itu politeis itu konklusi atas argumentasi adanya banyak pencipta. Jadi politeis itu bukan tentang sebutan doang, bukan sebutan hal-hal biasa, bukan. Politeis itu konklusi atas argumentasi ada banyaknya pencipta. Itu loh politeis. Bukan itu definisi politeisme bro yang baru. Definisi itu kita gini, definisi orang apa definisi kata itu sendiri gitu loh. Oke, Politeis itu jadi kan terdiri saya dari bawa- dua suku kata, poli dan Ya, teis, poli betul dan nggak? teis. Poli itu apa? Poli banyak. Banyak. Teis? Teis ya teos. Ah, bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya teos ini? Banyak teos. Bukan, bahasa Indonesianya teos. Allah. Allah itu nanti bahasa Arab. Jadi makanya jadi buntu diskusi kita ini memang. Pusing kita diskusi. Jadi mau pakai apa? Ini, saya ikut aja. Biar diskusinya berlanjut, bro mau pakai apa? Saya ikut. Oke, gini aja dah. Kita terjemahin teos nih pakai bahasa Indonesia yang benar gimana? Coba. Oke, silakan saya ikut. Apa terjemahannya? Gimana kalau kita terjemahin dewa Boleh. atau deva? Bisa. Pakai bahasa Batak saja. Apa? Debatah. Kalau di Batak nanti orang Batak mikirnya udah langsung Bapak di surga. Jadi makanya kita ini masalah kita ini di bahasa kok, bro. Susah kita ini. Masalah kita ini Gini di ya. bahasa. Gitu loh. Bukan. Yang saya terangkan itu tentang politeos itu tidak berbicara, hanya berbicara teos-teos sebutan, bro. Itu loh. Jadi politeis itu bukan tentang argumentasi teos-teos sebutan, bukan. Iya. Tetapi teos Tapi kalau dalam konteks kausa. iya, gini bro, maksud saya ngerti kok maksud bro Malikil gini. Kalau kita terjemahkan teos ini ke dalam bahasa Indonesia, asli bahasa Indonesia ya, bukan diserap-serap bahasa Arab, itu terjemahannya itu adalah dewa. Nah, Itu bukan bahasa Indonesia sebenarnya. dewa nggak itu apa-apa. ya bahasa Indonesia lah itu. Udahan. Ilah lah, lebih tepat. Ilah bahasa Arab nanti jatuhnya. Nanti tambah Oh, pusing bahasa lagi Arab kita lagi. kalau pakai bahasanya orang. Gitu. Ya wes lah dewa. Saya dewa. ikut aja Dewa. Terus? Nah, jadi pengertian Banyak dewa. daripada dewa ini atau teos ini tadi itu sebenarnya merujuk kepada makhluk-makhluk di luar ini, di luar dimensi manusia. Yang dia itu bisa datang ke dunia, bisa menampakkan diri. Malaikat-malaikat itu juga itu disebut dewa-dewa gitu loh. Oke, tapi kayaknya kita stagnan di sini, bro. Mungkin kita maju tentang Kristus Yesus punya Tuhan. Iya kan? Ya. Kristus Yesus punya Tuhan. Nah, Tuhan yang Anda pahami adalah sebagai penguasa, benar? Iya. Nah, dengan kata lain, Kristus Yesus itu ada yang lebih tinggi yang menguasai dia. Atau gimana? Ada yang lebih tinggi yang menguasai dia. Betul. Jika Tuhan itu adalah penguasa, kan? Iya kan? Karena Anda ini ketika ngomong Tuhan, Anda udah tunjukin siapa gitu. Itu susahnya. Ketika Anda Bukan, ngomong Tuhan, Tuhan ini udah Anda tentukan ke seorang tertentu. Makanya buntu kita diskusinya. Bukan buntu, bro. Kan bro yang bawa Yesus punya Tuhan. Betul. Iya tak? Betul. Yesus punya Tuhan. Artinya Kristus Yesus ini punya penguasanya, benar? Makanya dulu saya pernah ngomong gini. Dulu. Biar enak diskusi kita gini. Gimana kalau kata Tuhan ini dibuang aja ke tong sampah, bro? Kalau kata Tuhan, lalu pakai kata apa? Tuan. Tuan, iya. Bagusnya Tuan Oke, aja. oke. Kalau Tuan saya rasa sembuh Yowes. kita nggak debat kusir lagi. Oke. Iya. Nah, jadi dalam hal ini kan Kristus Yesus punya Tuan. Iya. Tuannya itu yang ditaati oleh Kristus Yesus. Iya. Oke.
Artinya ada yang lebih tinggi kan secara logik kan? Iya. Ada yang lebih tinggi, Iya. ada yang memerintah, ada yang mengatur. Betul. Nah, itu yang bro pahami. Nah, semua itu saya mau dengar pendapat dulu dari bro ini. Pendapat apa pembelaan bro tentang ini? Apakah setelah pembelaan ini kalau kita mau masuk ke Alkitab atau bagaimana? Ya, makanya gini teman-teman ya. Saya dulu pernah diskusi, saya bilang begini. Sebenarnya kata Tuhan ini bagusnya dihapus saja, diganti. Diganti dengan kata Tuhan. Karena kata Tuhan dengan kata Tuhan tuh sama aja. Cuman orang-orang sekarang itu semuanya udah saya katakan itu udah salah berjamaah. Gitu. Jadi bagusnya gini aja, bro. Kita pakai kata Tuhan aja. Gimana? Setuju? Oke. Nggak masalah. Jadi Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus punya Tuhan. Siapa tuannya Tuhan Yesus? Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga juga Tuhan. Begitu. Oke. Seperti itu. Oke. Di mana salahnya? Jadi kira-kira? Yesus, gini. Jadi Yesus juga adalah Tuhan. Iya, Tuhan. Gimana? Tuhan atas kita. Iya. Dalam hal ini Anda sedang menyatakan ada hierarki. Iya, ada hierarki. Ya, jadi secara piramid Bapa yang adalah paling tinggi, Iya. lalu Yesus yang di bawahnya. Iya, lalu jemaat. Secara Itu yang diajarkan Alkitab tuh yang kayak gitu. yang saya ingin tahu secara realita eksisten itu dua Tuhan yang berbeda atau gimana? Iya, berbeda. Jadi secara realita eksisten itu dua Tuhan yang berbeda. Betul sekali. Yang masing-masing memiliki kesadaran dan kehendak. Betul sekali. Oke. Terus apa pembelaan bro? Oh, tapi bro sudah setuju kan bro politeis toh? Iya, setuju. Karena Alkitab nggak yang ngajarin politeis itu. Walaupun Alkitab itu nanti tidak pernah digoreng-goreng mengajarkan lagi sama Rudi Iskariot dan bom-bom. Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan politeis. Itu yang saya bilang tadi bro. Tentang hukum Tuhan. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapan aku. Lalu bro menjelaskan dengan analogi. Analogi itu tidak mewakili realita kenyataan diri. Tapi Elohim yang bro jelaskan itu mewakili tentang realita penyebutan atau sebatas panggilan saja. Karena di dalam Yudas 1 ayat 4 dikatakan ya, orang-orang fasik, orang-orang yang akan dibinasakan adalah orang-orang yang menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa, sebagai satu-satunya Theos, sebagai satu-satunya Kurios. Nah itu loh. Nah itu yang saya bilang bro, semua kita itu boleh bebas berargumentasi. Tetapi firman Tuhan itu sudah mewanti-wanti. Tidak boleh kita mendirikan kebenaran dengan mengangkangi kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Oke. Nah dari ayat itu yang saya bawa dan argumentasi itu bro ada pembelaan apa? Benar, cuman kurang lengkap saja dipahami. Kurang lengkapnya gimana? Ya sebenarnya bahwa Tuhan Yesus itu kan otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Oke. Itu sama kayak begini loh. Kalau misalnya Bapa di sorga berkata tidak ada juru selamat selain daripada aku, lalu dia mengutus Yesus sebagai juru selamat, ya maksudnya kayak begitu itu. Oke. Makanya muncul istilah Tritunggal itu. Seperti itu. Oke. Gini bro ya. Saya berharap bro itu bisa menanggapi ayat yang saya bawa dan saya argumentasikan tadi. Alkitab itu sangat melarang kita untuk mengadakan atau membuat Elohim lain selain Bapa itu, selain pencipta. Kita tidak membuat, Sangat Bapa di melarang, surga toh? yang membuat. Oke. Makanya
Aku telah membuat, makanya dia telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Oke, Atau saya menjadi ngerti. Tuhan Kisah sama. Rasul 2. Kalau boleh saya jelaskan sore ini ayat itu bro, gimana? Kayaknya Bisa. waktu udah nggak sempet. Nggak sempat. Tapi singkat aja ya. Jadi ayat itu tidak demikian bunyinya bro. Karena di dalam teks originalnya itu berbicara tentang penggenapan nubuatan yang dikonfirmasi. Jadi saya jujur aja ya. Di dalam teks itu ada 3 jenis kata kerja. Ada 3 jenis kata kerja dan masing-masing punya objek. Nah, 2 kata kerja itu sifatnya transitif, 1 itu intransitif. Jadi 2 kata kerja memiliki objek langsung, 1 kata kerja tidak memiliki objek. Tapi LAI itu melebur semuanya menjadi 1. Nah itu problemnya. Maka banyak orang yang membaca kok kesannya Yesus diangkat jadi Tuhan, padahal Lukas 2 ayat 11, hari ini lahir Tuhan. Kok tiba-tiba yang benar yang mana nih? Jadi memang orang itu diperhadapkan di dalam kebingungan dengan ketersediaan itu. Tapi ya saya harap bro punya waktu panjang untuk lebih banyak lagi kita berdiskusi tentang ini. Ya, sebenarnya nggak bingung itu bro. Kalau hari ini telah lahir bagimu Tuhan, itu hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Tuhan di situ maksudnya Sang Mesias. Kalau saya analisa dari tentang fungsi dari kata ya, itu tidak relevan Tuhan. Oke, kenapa gini? Sebenarnya ya bukan Tuhan bro, karena malaikat nggak ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya, saya ngerti. Jadi Tuhan itu kalau di dalam skala dimensi manusia ya, Tuhan itu adalah pencapaian Nggak ada, dari bro. seseorang Tuhan tuh nggak ada di situ bro, karena malaikat nggak ngomong bahasa Indonesia dengan para penggembala itu waktu itu. Bukan, ya kurios kan. Dalam Nggak bahasa kurios Yunani juga. itu ada. Nggak kurios juga, karena para penggembala itu bukan orang Yunani. Ya terus apa? Adonai. Tentunya waktu itu para malaikat berbicara dengan para gembala itu konteksnya itu nggak boleh dilepaskan bro. Orang-orang Yahudi Ya, saya itu ngerti. pada gini bro ya, makanya gini, saya ini sebenarnya sangat prihatin begitu ya dengan dosen-dosen ini selama ini ngapain gitu. Apa enggak maksud saya pikir begini loh, dosen ngajarin mahasiswanya, ngajarin orang-orang calon pendeta, habis itu pendetanya ngajarin jemaat. Yang saya lihat ini tugas-tugas seperti ini nampaknya ini kurang greget. Gini bro ya. Yang pertama harus Anda ingat itu, Alkitab kita ini bukan bahasa Indonesia. Oke? Exactly. Alkitab kita ini bukan munculnya di Sumedang, bukan. Oke, tahu. Tetapi Alkitab kita Terus? ini munculnya adalah di tengah-tengah orang Yahudi. Betul? Ya, pesannya apa bro? Nah, pada waktu itu bro, orang-orang Yahudi ini menanti-nantikan Sang Mesias. Ya, terus? Nah, makanya para malaikat itu ya berbicara kepada para penggembala itu memberitakan tentang kelahiran Sang Mesias. Makanya pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Tuhan itu maksudnya Sang Mesias itu. Oke. Jadi itu kan berbicara tentang nubuatan toh. Salah paham Anda ini ketika baca Alkitab. Makanya susah, dan orang-orang seperti Anda itu jumlahnya banyak jumlahnya itu. Sebentar bro, salah pahamnya di mana? Karena kata tuh tadi kan Anda berkata, loh di Kisah Para Rasul bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Itu salah. Sementara pada waktu dilahirkan, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Jadi yang benar yang mana ini? Waktu lahir udah Tuhan, tapi di sini diangkat jadi Tuhan. Makanya dikit-dikit udah mirip-mirip dengan Kadrun. Begitu. Saya harus jelasin ini pelan-pelan. Bukan.
Argumentasinya itu apa untuk menjelaskan perbedaan itu? Apa argumentasinya? Iya, yang mau saya jelaskan itu begini loh, bro. Bahwa kata Tuhan yang di dalam Lukas itu, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, ya Kristus. Maksudnya Tuhan itu maksudnya Mesias itu, Tuhan Sang Kristus itu loh. Kan di situ Begitu. ada Kristus, ada juru selamat, ada Tuhan. Iya, Mesias itu ya juru selamat. Makanya gini, makanya begini ya. Orang Yahudi itu menanti-nantikan sang penyelamat, juru selamat mereka ini. Juru selamat karena orang Yahudi ini mereka itu udah pontang-panting ke sana. Mereka nggak punya sang Mesias. Mereka nggak punya pemimpin, nggak punya penyelamat, nggak punya yang akan menggembalakan mereka. Oke? Makanya mereka nantikan itu, di manakah sang Mesias ini? Kok nggak datang-datang? Oke, jadi Anda kan merujuk kepada janji toh? Betul. Anda merujuk kepada janji itu nubuatan. Nah, sekarang ini di dalam janji itu, di dalam nubuatan itu, siapa Mesias itu? Mesias itu adalah anak Allah yang akan menjadi juru selamat manusia. Bukan, di dalam nubuatan itu kan ada nubuatannya tentang Mesias. Siapa Mesias itu? Ya anak Allah, Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu. Tidak ada di dalam janji itu Mesias anak Allah, nggak ada bro. Mungkin bro bisa baca di dalam Yesaya 43 ayat 10. Jadi Mesias itu adalah nanti melebar kemana-mana kita teman-teman. Jadi mungkin kita lanjut lagi lah bro ya. Enggak melebar. Udah 7%. Gimana? 7%. Tapi Nantilah itulah kapan-kapan. gini. Kapan-kapan lah kita sambung lagi ya, gitu ya. Boleh. 7%. Yuk. Cuman yang saya maksudkan cuman itu. Sebenarnya semua ini berawal dari bahasa. Begitu. Tidak, bukan hanya masalah bahasa. Ini berbicara tentang substansi dari argumen Anda sudah menyatakan. Berbeda kitanya, bro. Iyalah. Karena memang kita nggak mungkin lah bisa langsung membuat paham orang-orang yang baru belajar sekian tahun dengan baru orang yang belajar lama gitu lah. Tapi nanti pelan-pelan lah. Saya ngerti ya. Saya dulu seperti kamu ngerti. kok, begitu bro. Lama itu belum prosesnya. Sampai 8 tahun, 9 tahun itu baru ternyata selama ini saya nggak ngerti gitu. Jadi Alkitab itu dibaca 1 kali, dibaca 2 kali, dibaca 3 kali, sampai dibaca 40 kali baru nanti tahu. Gitu. Tapi kan semua kata firman Tuhan, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan untuk Dia. Ya, saya setuju itu. Cuman itu kontra ketika dengan orang cara berpikir Anda. Ya, cuman ketika orang ketemu Tuhan, berarti Tuhan, berarti satu. Tuhan itu satu, nggak boleh dua. Nah, si Yesus kan Tuhan. Sedangkan Bapa di surga Tuhan. Kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan, berarti jadi dua nih. Berarti harus satu ini mereka ini. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan yang berdoa. salah. Gimana? Kedepannya mungkin kita bahas tentang untuk memperkuat iman Anda. Mungkin Anda bisa bawa tentang Tuhan berdoa. Kita bahas mungkin ke depannya. Ya. Tapi itu isu-isu ini kok, isu-isu yang berasal dari kesalahpahaman gitu aja. Dan itu juga sering saya debatin sama RT 6 juga begitu. Sama. Mereka juga ketika ketemu si yang di kuburan Rob, yang dianu juga Rob, ya sama juga, mereka juga pening juga itu akhirnya. Tapi kalau orang-orang yang paham itu ngerti kok. Bergelut di kata Tuhan dan Allah dan Elohim dan Tuhan itu memang agak banyak jurusnya kan. Tapi mungkin kita gunakan diksi pencipta. Pencipta itu lebih spesifik atau gimana? Nanti jadi kemana-mana itu bro. Oke, menurut bro, kata yang tidak ada saingannya yang disematkan kepada Tuhan apa kira-kira? Itu yang bagus. Kata apa yang menurut Anda? Yang tidak ada saingannya. Tapi kita bukan bahas itu sih sebenarnya. Nanti jadi kemana-mana juga tema kita.
Tapi itu nggak akan kemana-mana. Itu nggak akan kemana-mana. Menurut Anda gini bro, pencipta itu ada banyak atau satu? kalau di dalam Alkitab, di situ baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Indikasinya ada banyak berarti. Ya, kalau kita merujuk kepada Alkitab, itu merujuk kepada Bapa di surga. Tetapi Bapa di surga itu menciptakannya kan dengan firman-Nya. Dia kan menciptakan itu dengan firman-Nya. Oke. Nah, Topik itu kayaknya yang supaya kita lebih ini bro ke depannya ya, kalau tapi bisa. itu bukan tema kita. Kita Tema bahas kita dulu. kan ini. Tuhan Yesus Apa punya tuh? Tuhan atau Tuhan Yesus punya Oh. Tuhan gitu. Lebih Ya, sebenarnya tapi kan pakai istilah sudah- Tuhan lah. Kapan-kapan Ya. saya mau bahas kata Tuhan ini aja lah. Makanya kata Tuhan ini Boleh, sebenarnya bikin orang jadi bingung sendiri ini. Begitu. Tapi kan sudah fix, bro percaya Kristus itu punya Tuhan dan itu hierarki. Ya, kan sudah ini. Tinggal kesimpulannya. Hierarki itu apa sih? Hierarki artinya Kristus itu di bawah, Bapa di atas. Hierarki tingkatan, ada tingkatan. Oke, coba buka di dalam coba. Iya, hierarki sama dengan subordinat. Iya, banyak orang berkata tidak ada subordinat dalam Alkitab. Iya. Jadi kan bro sudah percaya. Tinggal semua kita buktikan kepada Coba Alkitab. saya mau Benar belajar tidak dulu. ada Coba 1 subordinat. Korintus 11 ayat 3 coba. Ini terakhir ya, habis ini yang saya udah ngantuk bener sebenarnya. Oh ya wes. Tapi ya 1 gimana lah. Korintus? Saya harus inilah. Harus terus menerus ini. Ya Memang coba di sana 1 sudah Korintus. jam berapa bro? Di sini udah jam 2 pagi. Wow. 1 Korintus 11 Ayat 3. ayat 3. Benar ya? Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal itu, yaitu kepala tiap laki-laki ialah Kristus, kepala perempuan ialah Kristus, kepala Kristus ialah Allah. Terus? Salah bro bacaannya. Coba Hierarki. diulang lagi ya. Ya, kepala Kristus ialah Allah. Terus? Yang bro mau tanya, apakah ini hierarki? Oke, jadi gini saya jelaskan bro. Kristus itu adalah Tuhan, adalah pencipta yang hadir dalam karakter hamba. Oke? Salah bro. Jadi Kalau iya, ini Anda saya mau katakan, jelaskan tentang Kristus. kalau Anda berkata seperti itu sebenarnya kurang tepat. Seharusnya yang Anda katakan itu Sang Firman itu adalah pencipta gitu. Lalu Sang Firman itu menjadi daging. Nah, yang menjadi daging inilah yang Bukan. disebut Sang Mesias. Gitu loh bro. Saya Dan mau jelaskan daging ini 1 nggak Korintus menciptakan ini. bro. Yang menciptakan itu Sang Firman. Tapi makanya ini debat-debat teologi sebenarnya. Makanya saya dulu pernah ngomong, saya itu nggak ini. Fokus kita itu bukan itu kok bro sebenarnya. Percayalah gini dia. Saya pernah bilang begini. Terlalu melebar. Bro. Seseorang begini. Seseorang itu diselamatkan bukan karena dia memahami yang begini kok. Betul lah. Kita itu sebenarnya fokus kita itu gini loh. Mari kita itu membuat diri kita hidup kudus dan benar. Begitu. Kita nggak usah fokus. Ini firman. Masa iya sih besok masuk surga? Ada hierarki? Nggak ada. Surga kamu. Surga. Nah, Makanya begini. bro, ya. Saya tidak suka sebenarnya hal-hal yang bersifat begini, bro. Karena kenapa Oke. banyak orang membuat ajaran Kristen ini jadi seperti ajaran-ajaran begitu. Ajaran-ajaran pemahaman-pemahaman. Hanya pemahaman-pemahaman saja. Padahal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan itu loh. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus itu adalah apakah hidup kita ini meneladani Yesus? Gitu loh. Oke, benar. Nggak Tapi gini kan, ditekankan bro, nggak ditekankan masalah hierarki, masalah nanti ada subordinasi. jelas ada berkaitan bro gini ya. Di dalam Bukan, kalau Alkitab, masa Tuhan- begini, Sebentar. coba misalnya begini, kasih contoh. Dia hidup meneladani Tuhan Yesus. Mm. Oke?
Itu salah satunya dari cara mengasihi Tuhan. Karena gini bro, sebentar ya. Iya, Tuhan Yesus betul, kan betul, rangkuman- betul, betul itu, bro. Sebentar. Tapi kan yang saya maksud begini loh. Yang saya maksud itu adalah apakah yang difokuskan itu adalah paham atau perbuatan? Iya, itu penting. Gini, ini yang mau saya jelaskan bro. Jadi gini, syarat seorang selamat itu ada dua. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Oke? Nah, mengasihi Tuhan ini implementasinya seperti apa? Itu loh, mengasihi manusia kan tahu Melakukan apa ada yang dia implementasinya. suruh. Melakukan apa yang dia suruh. Gini. Iya, Contohnya misalnya gini, begini. bro, ya. Jangan mencuri. Nah, artinya kita jangan mencuri. Lebih penting, bro. Gini. Lebih penting jangan mencuri ketimbang itu subordinasi. Betul, itu mengasihi Tuhan. Tapi tentang subordinasi, mengasihi Tuhan itu adalah mengkuduskan dia, meletakkan dia sebagai satu-satunya. Itu loh, makanya saya bawa Yudas 1 ayat 4. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang akan dibinasakan karena menolak, Ya. menyangkal. Tetapi jangan salah, bro Malikil. Banyak orang dia jago soal begitu, banyak. Jago dia, ngerti dia ini subordinasi ini, tapi korupsi ya sama juga bohong, bro. Ya, maksudnya gini loh bro kan, itemnya, variabelnya kan ada banyak. Artinya kita tidak tembang pilih, oh saya hanya memilih ini, yang ini saya tidak pilih. Nggak begitu, seorang Kristen nggak akan dibenarkan tembang pilih. Jadi tentang implementasi mengasihi Tuhan ini yang mungkin akan kita Makanya diskusikan karena tapi gini ya, bro, saya mau cerita-cerita ya. Dulu saya dulu tuh kayak gitu, bro. Iya, dulu mungkin bro itu hanya kulitnya, makanya seperti itu. tapi saya dulu punya pikiran begitu loh. Oh, si ini sesat. Iya betul, banyak begitu. Paham begini sesat. Kalau kamu memahami begini, oh berarti kamu sesat, berarti kamu masuk neraka. Ternyata setelah saya pikir-pikir sampai mendalam ya, ternyata yang diinginkan itu bukan itu kok. Gitu, bro. Karena sebenarnya yang lebih penting daripada segalanya itu adalah kita itu melakukan apa yang disuruhkan. Jangan Betul, mencuri. itu salah satunya bro. Kalau menurut saya itu intinya, bro. Buat apa? Buat apa kita paham ini teologis begini subordinasi? Gini. Kalau ternyata kita mencuri Jadi, ya sama juga bohong, bro. Iya gini Sama bro ya. aja. Jadi melakukan firman-Nya itu adalah salah satu dari cara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya itu, ada banyak bro. Itu loh, mengasihi Tuhan itu percaya dengan pekerjaan Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Contoh, Alkitab menulis kita itu diwajibkan percaya Tuhan mati. Nah kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda percaya. Alkitab menulis bahwa pencipta mati. Nah kita harus percaya, itu mengasihi Tuhan. Banyak Iya. penjabarannya tentang mengasihi Tuhan seperti apa. Tapi ya mungkin Gitu kalau loh. sekarang Bro Malikil belum inilah, tapi besok-besok semoga paham lah Bro Malikil. Boleh, karena bro sudah agak capek, yang kelihatan capek. Udah lelah saya udah. Ya, Udah 4 jam nih Ya, kayaknya oke. siaran hari ini. ya wes. Ya. Cuman beginilah Gak Bro apa-apa bro, Malikil. nanti. Nah, Ya, Bro Malikil, saya cuman pesan beginilah ya. Masuk ujian yang kita bahas ini sebenarnya itu ujian teologi. Begitu, bukan ujian masuk surga. Kalau ujian masuk surga itu sederhana kok. Kita melakukan perintah-perintahnya Syarat. itu. syarat masuk surga itu salah satunya bro. Mengasihi Tuhan. Kalau menurut saya enggak, implementasinya bro. Kita harus jabarkan. Kalau menurut saya Oke, enggak, nanti karena kita apa? diskusikan. Karena apa? Kasihan nanti yang nenek-nenek yang Oh yang enggak. dia Kalau nenek-nenek ditanya Tuhan Yesus penciptamu, bapakmu, iya jawabnya jelas. kalau nenek-nenek nanti ditanya ada subordinasi enggak? Nanti dia salah jawab, enggak nanti ngerti dia mereka masuk itu. neraka nanti gimana? Kalau nenek-nenek bro, cara berpikirnya sama seperti anak kecil. Ya, orang Bukan yang kan? tidak Loh, ada itu yang dikatakan TikTok. oleh Tuhan Bukan. Yesus loh. Jangan Bukan. engkau halangi anak-anak itu datang kepadaku. Orang-orang iya, seperti iya. inilah yang empunya kerajaan Allah. Iya, maksudnya begini bro. Jadi orang-orang Jangan yang tidak jangan punya bilang media mereka anak sosial. kecil.
Bukan, maksudnya begini, karakter anak kecil itu tidak akan bertanya, Bapak pangkatnya apa? Bapak kerjaannya apa? Yang dia tahu, anak kecil tahu bahwa ayahnya itu adalah bapaknya, orang itu adalah ayahnya, kayak gitu. Itu pikiran anak kecil, bro. Jadi kalau orang-orang awam, mereka tidak akan berkata hierarki, subordinat atau enggak. Pokoknya Yesus adalah Bapak saya, pencipta saya, kayak gitu. Kalau orang awam. Gitu loh, bro. Tapi gini, bro, karena bro itu sering ditantang oleh Deki Ngadas, Esra Soru dan MYM. Boleh nggak saya lewat room Anda ini menantang Deki Ngadas, MYM atau Esra Soru? Lewat room ini ya. Kalau ada kawan-kawan Deki Ngadas, MYM, Esra Soru, boleh nggak disampaikan? Malikil mau menantang. Ya, tinggal bilang aja lah sama mereka. Cuman kayaknya Ya. kalau gini, saya itu pernah bilang begini. Pernah terjadi nggak diskusi dengan Anda, bro? Mereka pernah terjadi nggak? Belum. Belum. Wah, oke lah. Cuman intinya yang mau saya sampaikan begitu. Dulu ya, saya berpikir bahwa orang-orang seperti Anda, seperti Mali, seperti Mikana dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang dikatakan itu harus dicampakkan di Mulhid. dalam neraka begitu. Mulhid ya, bahasa halusnya lah. Tetapi sekarang saya punya pikiran itu nggak seperti itu. Selama Jangan-jangan bro sudah jadi liberal ini. bukan jadi liberal, gini. Ya pikiran itu kan berkembang kan. Kadang-kadang kan kita tuh kadang-kadang tambah hari tambah sesuatu yang gak kita tahu kan gitu. Selama saya sekarang begini, kalau saya sekarang begini pikiran saya itu, entah kamu mau paham ini paham itu segala macam, selama selama kita itu tidak hidup kudus dan tidak hidup kudus meneladani Tuhan Yesus, kita itu ya tidak akan ini. Seperti itu. Jadi logikanya simple, bro. Kita tidak hanya meneladani, tapi mengakuinya. Ibaratnya kalau kita mau tinggal di Cina, lalu kita tidak mengakui pemimpin negeri itu atau tidak taat kepada hukum itu, ya kita dideportasi lah, bro. Ya mengakui lah kalau mengakuinya itu. Cuman maksudnya itu gini loh. Misalnya kalau ditanya, apakah kamu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah kepala dari Tuhan Yesus itu adalah Bapa di surga? Oh enggak, oh berarti masuk neraka kan gitu. Ya enggak seperti itu juga lah. Kalau pemahamannya dia belum sampai gimana? Seperti Anda. Oh begitu. Iyalah. Anda kan tidak mengakui kan kalau kepala daripada Tuhan Yesus adalah Bapa di surga? Saya bisa jelaskan, bro, itu tentang apa pengertiannya. Jadi tidak seperti puzzle disusun ya cek kayak gitu. Gini, Kristus itu yang kita harus tahu itu siapa. Dia itu Tuhan itu sendiri atau anaknya Tuhan, kayak gitu kan? Oke lah 2%. Besok-besok lagi lah kita lanjut ya, udah capek banget saya. Nanti. Konsentrasi udah menurun ini, saya udah tinggal capek saya. Capek. Saya kayaknya saya kayaknya harus perlu mengambil waktu dulu lah. Ya, gitu ya. Boleh. Oke. Baik, terima kasih. Yo, thank you semua ya. Iya, kalian sudah saksikan sendiri ya teman-teman ya. Kebingungan, penuh kebingungan. Dan apakah lewat debat ini akan ada orang Kristen yang tersadarkan? Saya rasa enggak. Yang ada orang-orang Kristen makin kebingungan. Loh, ini kok ajarannya beda dengan yang di gereja gitu kan. Yang di gereja nggak gini gitu. Ini kok si Yesus malah jadi gimana-gimana dibuat gitu. Terus kok kekristenan jadi politeis teman-teman ya. Jadi Kristen itu digambarkan sebagai agama yang politeis jadinya. Jadi Kristen itu punya banyak dewa. Politeis itu artinya menyembah banyak sesembahan teman-teman. Atau menyembah banyak theoi atau theos ya. Menyembah banyak Tuhan. Apakah seperti itu? Ya silakan teman-teman Kristen yang mikirkan. Dan selama di bulan Ramadan ini kita jadi penonton yang baik saja. Dan jangan lupa sambil nonton oten-oten yang lagi baku hantam,
yang lagi ribut sesama mereka, siapkan cemilan dan minuman terbaik. Berkali-kali saya ulang ya. Jangan hanya minum sirup yang segar, enak, tapi tidak baik untuk tubuh teman-teman. Mulai jaga kesehatan kalian dengan konsumsi minuman yang menyehatkan. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah selalu mendukung channel ini. Jangan lupa di check out di link pembelian yang ada di deskripsi untuk madu hanya 40.000. Sudah dapat setengah kilo ya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.